Di kisah yang lalu diceritakan bahwa Buhar baru sembuh dari tidur panjangnya. Menjelang kepulangannya, ia diajak anak laki-lakinya, Rudi, menunggu kakaknya Weni di ruang rawat yang ternyata ruangan tersebut tempat di mana Yanuar dirawat. Buhar dan Weni tentu sangat terperanjat di mana Yanuar yang selama ini tak terlihat membesuk Buhar di rumah sakit, ternyata dia sendiri juga sedang dirawat di rumah sakit yang sama di ruang rawat kamar mawar lantai 2. Sekembali dari menjalani ronsen dengan kursi rodanya, Yanuar didorong oleh seorang suster memasuki kamar rawatnya. Tiba-tiba, "Buhar, saya senang melihat ibu telah sembuh. Maaf saya tidak sempat membesuk ibu," seru Yanuar dengan senang. "Loh, Nak Yanuar? Astaga, Rudi nggak bilang kalau ini kamar Nak Yanuar. Kenapa bisa begini? Kapan masuk kemari? Bagaimana ceritanya?" tanya Buhar bertubi-tubi, dan Yanuar belum sempat menjawab. Tiba-tiba Weni bangkit dari duduknya. "Hah, Yanuar?" Tanpa sadar Weni berteriak. Ingin sekali ia membenamkan wajahnya ke dada laki-laki itu, tapi ia segera menyadari kondisinya. Hanya air mata saja yang akhirnya tak bisa ditahannya, menetes membasahi kedua pipinya. Perasaan hatinya bercampur aduk jadi satu, marah, kecewa, sedih, senang, dan dia tak bisa menahannya. Tubuhnya lunglai dan hampir jatuh ke lantai. Beruntung dengan sangat sigap, Rudi menangkap tubuh kakaknya itu, selanjutnya menidurkannya di ranjang samping Buhar. "Wen, bangun nak, kamu kenapa?" kata Buhar sambil membersihkan air mata yang membasahi pipi Weni. "Mbak Weni mungkin lapar, Bu," kata Rudi kepada ibunya. Padahal Rudi bisa menebak bahwa bukan itu jawabannya. Rudi tahu saat ini beban hatinya lah yang membuat kakaknya tak kuat menahan emosinya hingga ia pingsan. Sementara suster perawat yang sedang mendorong kursi roda Yanuar segera menolong Weni di tempat tidurnya. Ketika suster beranjak keluar ruangan untuk mengambil sesuatu, Rudi mengikutinya, membisikkan sesuatu ke suster tentang kondisi pikiran Weni saat ini, dan dimengerti oleh suster dengan anggukan kepala kepada Rudi. "Gimana hasil ronsennya Mas Yan? Semoga baik-baik saja ya," kata Rudi kepada Yanuar. "Iya Rud, hasil ronsen hari ini baik, makasih Rud." "Oh iya Mas Yan, sebenarnya apa yang terjadi sehingga masuk rumah sakit ini?" Yanuar menceritakan dari awal, mulai dari rumah kontrakannya, bersepeda menuju rumah Buhar guna memastikan kebenaran informasi yang ia peroleh dari WA, entah siapa yang kirim. Lantas ia mencari tiap rumah sakit yang sampai berada di rumah sakit ini. "Aku tertabrak mobil yang cukup kencang di halaman parkir rumah sakit ini. Saat itu aku akan memarkir sepedaku di pojokan, tapi tanpa sepengetahuanku, tiba-tiba saja ada mobil dengan kecepatan yang tak semestinya di arah parkir menabrakku dan aku tak ingat apa-apa lagi." "Oh begitu tuh awalnya," kata Buhar turut merasa bersalah. Dan tanpa sepengetahuan orang-orang yang berada di ruangan itu, sebetulnya Weni sudah tersadar, tapi masih belum mau membuka matanya dan ikut mendengarkan cerita Yanuar. Oh, jadi pengendara sepeda yang ditabrak Herdian waktu itu ternyata Yanuar. "Coba waktu itu aku melihatnya sewaktu dia masih di IGD, pasti aku segera tahu keberadaanmu Yan," pikirnya merasa bersalah, dan keluar kembali bulir-bulir air matanya jatuh melintasi pelipis, membasahi daun telinganya. Melihat Weni berurai air mata, segera ibunya membersihkannya dengan tisu yang ada di meja. Weni, bangun nak." Buhar nampak mulai cemas. Rudi merasa kasihan melihat kakaknya. Sekuat apapun ia, tapi hatinya ikut merasakan kesedihan Weni, kakak yang ia sayangi. Rudi mendekat dan berbisik pada Weni. Rudi mengerti perasaan Mbak, tapi kasihan ibu baru sembuh. "Ayo bangun Mbak," sambil mendudukkan kakaknya dan memberinya tisu. "Ayo kita pulang dulu Mbak." "Bu," kata Rudi setelah melihat kakaknya membuka matanya. "Kalau masih pusing biar saja Weni tiduran di situ dulu Rud," cergah Yanuar.
Itu di meja ada banyak kue dan buah. Silahkan Bu, sekedar buat mengganjal perut, sambungnya. Oh iya, ini tadi Weni beli sarapan ada 4 box. Ayo kita makan sama-sama, Nak Yanuar, Rudi, Wen, disuapi ibu ya, kata Buhar sambil membagikan makanan yang dibeli Weni. Nggak usah Bu, Weni makan sendiri saja. Weni nggak apa-apa kok, ibu makan sekalian saja, ujar Weni seraya bangkit berdiri mengambil minumannya. Benar kamu sudah sehat, Wen, kata Yanuar masih khawatir. Weni tersenyum menatap wajah Yanuar sambil menganggukkan kepalanya. Ia kasihan dan merasa bersalah kepada Yanuar. Nggak apa-apa Yan, jawabnya perlahan. Kamu sudah sehat Yan? Lanjut Weni sambil memperhatikan bebatan kepala Yanuar dan perban yang menutupi lukanya. Aku berdosa sudah berpikiran tidak baik terhadap Yanuar, dan berdosa karena gara-gara aku yang menyebabkan Yanuar harus dirawat di rumah sakit ini, kata Weni dalam hati. Aku sehat, kemarin CT scan hasilnya baik, barusan ronsen juga baik, tinggal luka memar dan luka ini jahitannya belum kering, kata Yanuar sambil tersenyum, membuat Weni menjadi adem seperti meneguk air dingin di padang gersang. Ah Yanuar, andai saja kamu tahu, andai saja di ruang hatimu masih kosong, jerit hati Weni penuh harap. Dan tak terasa matanya telah menjadi samar melihat Yanuar di depannya karena terhalang lapisan tipis air matanya. Enak sekali gudeg ini Wen, persis masakan ibu, kata Yanuar. Ah Nak Yanuar ini membuat ibu jadi GR saja. Ini lebih enak dari buatan ibu, lebih lengkap, kata Buhar. Tapi saya sangat cocok dengan masakan ibu, apalagi dengan sambal goreng petis yang ada petenya, kata Yanuar. Ih, bau pete. Masa makan di kantor pakai pete yang waktu itu dibuatkan ibu? Untung waktu itu nggak dipanggil bos, protes Weni disambut gelak ketawa mereka. Rudi melihat mata kakaknya sudah kembali berbinar. Ibu Har juga merasakan hal yang sama. Akhirnya kedua orang ibu dan anak itu pun merasa lega. Setelah cukup lama mereka bercengkerama, akhirnya Buhar mengajak Weni dan Rudi untuk pulang. Sebetulnya Weni tidak ingin cepat-cepat pulang. Ia masih rindu dengan Yanuar, tapi mengingat akan kondisi ibunya yang perlu istirahat, dengan berat hati Weni meninggalkan Yanuar sendirian di kamar ini. Oke Mas Yan, besok pagi aku kesini lagi, kata Rudi kepada Yanuar sambil meninggalkan kamar. Terima kasih Bu, Wen, Rudi, hati-hati, jawab Yanuar dengan sopan. Sampai di dalam mobil, mereka bergegas meninggalkan halaman rumah sakit. Ibu kok jadi kepikiran sama anak Yanuar loh Wen. Nanti sore kamu berdua Rudi, tengokin ya, bawakan pakaian ganti, ambil saja dari rumah kontrakannya. Ibu punya kunci duplikat kok. Pakaian yang kotor dibawa pulang, bawa ke rumah, biar ibu yang cucikan, kata Buhar. Nanti sore aku mau ke rumah sakit. Bawakan baju-baju Yanuar Bu, aku berangkat agak siangan, mau beresin rumah kontrakannya dulu, pasti kotor sejak ditinggalkannya di rumah sakit. Setelah makan siang di rumah, Weni dan Rudi berangkat menuju rumah kontrakan di mana Yanuar tinggal. Rud, itukah rahasia yang kamu bilang Mbak kemarin? Tanya Weni. Yang mana Mbak? Oh iya, yang pertama aku berhasil menemukan Mas Yanuar di rumah sakit. Yang kedua, aku sempat dengar waktu itu Herdian teleponan mesra sama cewek. Dia janjian ke apartemen cewek yang diteleponnya itu, jawab Rudi melihat kakaknya yang matanya berkaca-kaca. Ya, itu mental Herdian Rud. Aku beruntung bisa lepas darinya. Terima kasih Rud, kamu sudah support Mbak, kata Weni. Ya, semua pasti ada hikmahnya. Jadi apa rencana Mbak selanjutnya? Tanya Rudi. Entahlah Rud, kuserahkan saja pada Yang Maha Kuasa, jawab Weni seraya keluar dari kamar Yanuar dan mengunci rumah kontrakan itu. Tiba-tiba telepon di dalam tas Weni bergetar. Ia segera mengambil dan membaca pesan yang dikirim seseorang yang tidak ia kenal. Weni sayang, aku tidak mungkin melepaskanmu begitu saja. Kau akan tetap menjadi milikku. Aku akan selalu berada di bayang-bayangmu. Dengan perasaan takut, Weni segera mematikan HP-nya dan menyimpannya di tas tangannya. Mungkinkah WA itu dari Herdian?
Tapi itu bukan nomor HP Herdian, pikirnya. Ada apa, Mbak? Kok kayak bingung? Tanya Rudi saat memperhatikan kakaknya terlihat gugup. Ada pesan yang aku tidak tahu dari siapa. Jangan-jangan itu Herdian, jawab Weni dengan pandangan menerawang karena rasa takut dan benci. Sudahlah, Mbak, jangan dihiraukan. Lupakan laki-laki itu. Dia tak pantas untuk Mbak pikirin, kata Rudi. Tapi Rud, bukankah ini semacam teror yang membuatku jadi takut? Jawab Weni. Diblok saja nomornya, nggak perlu takut. Kalau merasa terancam, lapor polisi saja. Tenang, Mbak, masih ada Rudi adikmu, kata Rudi meyakinkan. Mbak, Rudi usul, bagaimana kalau kita ganti mobil saja, seru Rudi. Betul, Rud, Mbak setuju. Nanti kita izin ibu, besok pagi kita langsung ke dealer ya, jawab Weni penuh semangat. Selesai berbincang di teras rumah kediaman Yanuar, mereka pun bergegas pulang berjalan kaki karena jarak ke rumah tidak terlalu jauh. Sampai depan rumah, Rudi terkejut melihat mobilnya yang terparkir di luar pagar. Kaca depannya kotor karena ada yang melempar dengan telur dengan kondisi yang sudah mulai mengering. Lantas Rudi mengecek mobilnya dengan seksama, berkeliling mobilnya, setiap kaca dan roda-rodanya. Tapi siapa yang melakukan ini? Tujuannya apa? Sejauh ini tetangga sekitar juga baik-baik saja. Tak mungkin ini ulah tetangga, batin Rudi. Tiba-tiba, Mas Rudi, tadi ada orang naik sepeda motor melempar mobil pakai telur, terus kabur, kata seorang anak muda yang sedang ngobrol di taman seberang rumah. Dan kejadian ini tentu saja merupakan suatu peringatan agar ia lebih waspada. Namun ia tidak ingin kakak dan ibunya tahu. Ternyata kejadian itu terulang lagi saat mereka di rumah sakit membesuk Yanuar. Kaca depan ada pecahan telur yang masih basah, di mana hal itu Rudi ketahui saat ia keluar dari rumah sakit untuk mengambil sesuatu di mobilnya. Maka segeralah Rudi melaporkannya kepada pihak keamanan rumah sakit sebelum membersihkan mobilnya dan kembali ke ruang rawat Yanuar di kamar 205. Nah sahabat, apa motif dari pelemparan telur pada mobil itu ya? Lantas bagaimana menguak pelakunya? Supaya sahabat tak ketinggalan cerita selanjutnya, aktifkan lonceng notifikasinya ya.